Jalani hidup dengan sederhana saja. Roma 12 ayat 16. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Jemaat terkasih, belum lama ini viral video artis Zaskia Adiameka yang mengatakan biaya pernikahannya bersama Hanung Bramantyo hanya menghabiskan biaya 7,5 juta rupiah. Menikah dengan sederhana dan biaya murah memang bisa menjadi pilihan pengantin. Seperti kisah pasangan yang juga viral ini, keduanya menikah secara sederhana di kantor urusan agama. Tak hanya itu saja, pasutri ini khususnya sang pengantin wanita sengaja tidak menggunakan make up dan kebaya seperti pengantin pada umumnya. Biasanya pasangan pengantin mengeluarkan uang sekitar puluhan bahkan ratusan juta untuk menggelar acara pernikahan satu malam. Biaya yang dikeluarkan saat menggelar pernikahan bisa sama dengan biaya DP rumah. Menikah di KUA dapat menjadi pilihan karena biaya resepsi yang biasanya besar dapat dialokasikan menjadi tabungan setelah menjalani kehidupan rumah tangga. Selain itu, kamu dan pasangan juga terhindar dari utang. Video tentang pasutri yang menikah di KUA tanpa memakai make up dan kebaya sudah ditonton lebih dari 2,3 juta views dan mendapatkan beragam komentar dari warganet. Detikcom 29 Mei 2023. Jemaat terkasih, tentu saja berita ini bukan untuk ditiru begitu saja. Banyak alasan untuk mengadakan pernikahan secara spektakuler. Itu sah-sah saja. Nilai yang dapat kita gunakan sebagai pelajaran adalah kesederhanaan. Tidak mau berpikir dan bertindak ribet, fokus pada intinya saja. Intinya pasangan itu saling mencintai dan sepakat untuk menikah. Ya sudah, mereka mencari berbagai persyaratan administrasi, lalu datang ke lembaga yang berwenang yaitu KUA. Syarat terpenuhi, lalu disahkan, selesai sudah. Kenyataannya berpikir dan bertindak sederhana tidak mudah. Sering kita lebih suka berbelit-belit dan ribet dan akhirnya tidak fokus pada yang utama. Sebenarnya jika bisa ditempuh dengan sederhana, mengapa harus ribet? Jemaat terkasih, Rasul Paulus mengingatkan kita semua agar jangan berpikir yang tinggi-tinggi, tetapi mengarahkan perkara yang sederhana saja. Hidup sederhana, itulah yang disarankan oleh Rasul Paulus. Lalu bagaimana kita menerapkan hal itu? Pertama, jalani kehidupan ini sesuai dengan keberadaan kita masing-masing. Kita tidak perlu meniru yang dilakukan oleh orang lain jika ternyata kita tidak mampu. Jika kita mampunya membeli motor, ya tidak perlu menginginkan mobil. Jika kita mampunya makan nasi lauk tahu tempe, ya tidak perlu kita makan daging. Hidup sesuai dengan keberadaan kita itu justru membahagiakan, menjauhkan diri dari sikap iri dengki yang menjadikan kita tidak bahagia. Kedua, fokus pada yang hakiki saja. Berbagai hal yang kurang dan tidak penting tidak perlu dipikirkan dan dilakukan. Kebutuhan yang paling pokok dalam hidup adalah makan minum. Fokus hidup adalah tercukupinya kebutuhan pokok. Kebutuhan yang lain itu tidak penting. Jika memang ada kemampuan untuk itu, bisa saja dilakukan. Jangan sampai untuk makan minum saja susah, malah uangnya dipakai beli HP. Ini contoh sikap yang tidak fokus pada yang utama. Sederhana itu fokus pada kebutuhan, bukan pada keinginan. Salam sehat, salam bahagia, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, yang kami yakini hadir dan berkarya di dalam Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Kami bersyukur sebelum kami beristirahat, Tuhan memperkenankan kami menerima dan menggumuli firman Tuhan. Kembali Tuhan mengingatkan agar kami mampu hidup sederhana, bukan mengejar keinginan, tetapi memenuhi kebutuhan. Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kehidupan yang damai dan sejahtera. Kami menyerahkan berbagai pergumulan kehidupan yang kami alami.
Ada di antara kami sedang menderita sakit, kiranya Tuhan berkenan menyembuhkannya. Ada yang sedang mengalami duka cita dan beban berat kehidupan, Tuhan berkenan hadir, menyertai dan menolong kami. Sebentar lagi kami akan beristirahat, kiranya Tuhan berkenan menjagai kami. Jika esok hari Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk melanjutkan kehidupan ini, kiranya Tuhan berkenan memberikan kekuatan kepada kami, agar kami dapat menjalani kehidupan ini dengan bermakna. Ampunilah segala dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.